Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga semua dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Karena apabila kita sehat dan semangat, itu dapat meningkatkan imunitas kita. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Baik, materi kita adalah tentang menulis teks laporan hasil observasi. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah mengunjungi museum, perpustakaan, candi, dan sebagainya? Pasti sudah pernah. Saat kita berada di sebuah objek tersebut, kita akan melihat apa saja yang ada di objek tersebut. Proses pengamatan itu disebut dengan observasi. Baik, kita mulai dari definisi. Apa sebenarnya teks laporan hasil observasi tersebut? Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah objek melalui observasi atau pengamatan. Dalam teks laporan hasil observasi memiliki struktur terbagi tiga. Yang pertama dimulai dari definisi umum. Pada definisi umum berisi penjelasan secara umum terhadap objek yang akan kita bicarakan atau yang akan kita tuliskan. Misalkan kita tadi akan menuliskan sebuah kondisi perpustakaan, kita mengamati perpustakaan. Definisi umumnya bisa kamu mulai dengan kata perpustakaan, artinya perpustakaan adalah. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian menjelaskan tentang bagian-bagian dari objek yang kita bicarakan. Tadi objeknya adalah perpustakaan. Jadi pada deskripsi bagian kamu bisa menggunakan kata perpustakaan terbagi menjadi, atau di dalam perpustakaan tersebut dibagi menjadi 3 bagian dan sebagainya. Struktur yang selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Pada deskripsi manfaat itu adalah berupa simpulan dari apa yang kita bicarakan. Pada bagian ini berisi manfaat dari objek yang kita bicarakan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama adalah bersifat fakta. Artinya bahwa dalam teks laporan hasil observasi semua harus bersifat fakta. Tidak ada yang direkayasa. Semua hal yang sebenarnya yang kita tuliskan. Ciri yang kedua bersifat objektif. Artinya bahwa dalam teks laporan hasil observasi tidak ada unsur subjektif, tidak ada unsur pemikiran dari penulis, semua bersifat objektif. Ciri yang ketiga adalah lengkap. Artinya bahwa dalam sebuah teks laporan hasil observasi semua yang kita tuliskan itu harus lengkap, tidak ada yang tertinggal. Bagian-bagian yang kita amati semua kita tuliskan secara detail, secara lengkap, termasuk susunannya atau strukturnya. Selanjutnya, anak-anak ibu, kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi itu pertama menggunakan kata benda. Jadi banyak menggunakan kata benda atau nomina. Kaidah yang berikutnya adalah menggunakan konjungsi penjelasan. Pada konjungsi penjelasan, misalkan menggunakan kata artinya, merupakan, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata kerja material. Pada kata kerja material
Biasanya dia berupa tindakan atau perbuatan langsung menggunakan keimbuhan me, ber, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah kata yang menyatakan pengelompokan. Tadi ada, biasanya menggunakan terdiri dari, terbagi menjadi, dikelompokkan menjadi, dan sebagainya. Kaidah yang selanjutnya adalah menggunakan kata teknis atau istilah ilmiah. Ketika kita membicarakan sebuah objek, harus menggunakan istilah-istilah keilmiahan yang berhubungan dengan objek yang kita bicarakan. Demikian anak-anak ibu semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.